Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kembali aku akan menceritakan sebuah pengalaman horor yang pernah aku alami ketika aku menginap di salah satu kampung di daerah tempat temanku tinggal. Sebenarnya aku sempat lupa dengan kejadian ini sampai aku tidak pernah menceritakan pengalamanku yang satu ini di channel Rene Storyku. Namun temanku Restu yang mungkin sudah mendengarkan beberapa cerita di channel milikku ini, kemarin sempat bertanya kepadaku mengapa kejadian horor yang pernah aku alami di kampungnya tidak pernah aku ceritakan di channel ini. Padahal menurutnya semua pengalaman horor yang pernah aku alami sudah hampir semuanya aku ceritakan di channel ini. Ya, bukannya aku ingin melupakan kejadian itu, tapi karena memang aku benar-benar lupa dengan kejadian saat itu. Jadi kuucapkan terima kasih untuk kawanku Restu yang telah mengingatkan tentang pengalaman horor yang pernah aku alami di kampungnya. Cerita yang cukup singkat, namun membuat aku kembali merinding ketika baru kemarin aku mengingatnya. Jadi langsung saja, beginilah ceritanya. Entah tahun berapa aku mengalami kejadian horor ini. Namun yang jelas, suatu hari aku pernah menginap di rumah salah satu temanku yang tidak bisa aku sebutkan nama daerahnya. Rumah temanku ini masih berbentuk panggung dan masih menggunakan anyaman dari bilik bambu. Bahkan kamar mandi pun terpisah dari rumah dan terletak di pinggir luar kamar temanku. Sehingga jika ingin buang air atau mandi, kami harus beranjak keluar dari rumah terlebih dahulu. Sekitar pukul 1 malam, aku yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena mendengar ada suara wanita yang bersenandung sambil memainkan air di kamar mandi yang ada di luar rumah itu. Aku pun penasaran siapa malam-malam seperti itu yang memainkan air sambil bersenandung. Dan seperti yang kukatakan tadi, rumah temanku ini masih terbuat dari anyaman bilik bambu, sehingga ada celah kecil di setiap rangkaian bilik tersebut. Untuk menuntaskan rasa penasaranku, akhirnya ku intip dari balik bilik ke arah kamar mandi yang berada di luar itu. Dan saat mataku mulai mengintip, kulihat ada seorang nenek tua sedang bersenandung sambil membuang air menggunakan gayung, yang entah apa tujuannya. Namun yang membuat aku terkejut, nenek tua itu seperti tahu kalau aku sedang mengintipnya dari dalam. Dia melihat ke arahku lalu tersenyum sambil melambaikan tangannya, seolah-olah dia mengajakku untuk bermain bersamanya. Memang aneh sekali bagiku. Padahal lubang untukku mengintip sangatlah kecil. Tapi mengapa nenek tua itu bisa tahu jika aku sedang mengintipnya? Saat ku coba membangunkan temanku untuk bertanya siapa nenek tua itu, temanku tak merespon sedikit pun dan malah terus tertidur dengan pulas. Dan saat aku intip kembali,
Aku malah dibuat terkejut ketika nenek tua itu tiba-tiba sudah ikut mengintipku dari arah luar rumah. Jelas saja aku terkejut dan langsung terdorong jatuh sampai ke belakang. Saat aku terjatuh, tiba-tiba nenek tua itu berkata, "Cucuku, ayo pulang. Ini aku, Nenek Khotijah. Nenek sudah lama menunggu kamu pulang, cu. Ayo ikut pulang dengan aku." Mendengar itu, jelas saja aku merinding. Hingga aku pun langsung berlari ke atas kasur, lalu kututupi wajah menggunakan selimut hingga aku pun tertidur. Keesokan harinya, kuceritakan pada temanku apa yang semalam aku alami. Dan jawaban temanku benar-benar membuat aku terkejut. Menurutnya, nenek yang bernama Khotijah itu sudah meninggal sekitar 30 hari yang lalu. Dan sebelum ia meninggal, dia selalu berkeliling kampung mencari cucunya, yang padahal cucunya sudah meninggal tertabrak truk di jalanan. Namun karena mungkin sudah tua, ia selalu menganggap bahwa cucunya masih hidup. Dan sampai ia meninggal, arwahnya selalu mengganggu para warga. Bahkan jika bertemu dengan seorang pemuda, dia selalu menganggap pemuda itu adalah cucunya dan selalu mengajaknya untuk pulang. Oh iya, mohon maaf, hampir saja aku lupa memberitahu nama temanku itu. Temanku ini bernama Restu. Dia hanya tinggal berdua di rumah itu bersama ibunya, karena memang ayahnya sudah lama meninggal. Seperti mendengar perbincanganku dengan Restu di depan teras rumah itu, Ibu Restu yang bernama Siti tiba-tiba menghampiri kami sambil membawa 2 piring nasi goreng untuk Restu dan aku. Lalu Bu Siti pun ikut duduk bersama kami dan ia berkata, "Makanya Jal, lain kali kalau malam-malam mendengar sesuatu di sini, jangan kamu hiraukan ya. Di sini memang sedang bimbang-bimbangnya semenjak meninggalnya Nenek Khotijah. Jadi setiap malam hantu Nenek Khotijah ini selalu datang ke setiap rumah di kampung ini. Niatnya untuk mencari cucunya. Bahkan ibu pun pernah didatangi sekali oleh hantu Nenek Khotijah." Rasa penasaranku mulai semakin membara. Kutanyakan bagaimana saat Nenek Khotijah mendatangi Bu Siti. Dan akhirnya Bu Siti pun mulai bercerita. Jadi 2 hari setelah meninggalnya Nenek Khotijah, di malam hari tepatnya pukul 10 malam. Saat itu Restu sedang menginap di rumah salah satu temannya. Dan Bu Siti saat itu sendirian di rumah. Baru saja Bu Siti akan tertidur, tiba-tiba ada yang menggedor pintu rumah Bu Siti. Saat itu Bu Siti sempat berpikir kalau itu adalah Restu. Tanpa berpikir panjang, Bu Siti pun langsung bergegas membuka pintu rumahnya. Dan setelah dibuka, ternyata itu bukan Restu, melainkan sosok nenek tua yang tidak lain tidak bukan adalah Nenek Khotijah. Entah apa saat itu yang terlintas dalam benak Bu Siti. Namun saat itu
Dia benar-benar lupa kalau Nehotija sudah meninggal. "Nehotija, nenek sama siapa malam-malam begini ke sini?" tanya Bu Siti pada Nehotija sambil menatap dengan pandangan yang lesu. Nehotija malah balik bertanya kepada Bu Siti. "Siti, cucuku Danang ada di mana ya?" Mendengar itu Bu Siti merasa sedih melihat Nehotija yang masih saja mencari Danang cucunya yang jelas-jelas sudah meninggal. Nenek masuk dulu ya. Jangan pulang dulu. Ini udah malam, Nek. Mending nenek tidur di rumah Siti aja ya," ucap Siti sambil menggiring Nehotija untuk masuk ke dalam rumahnya. Namun ketika tangan Bu Siti menyentuh tubuh Nehotija, Bu Siti merasa badan Nehotija begitu dingin. Namun sampai situ Bu Siti belum juga sadar kalau Nehotija sudah meninggal. "Aku cuma mau cari cucuku, Siti. Aku tidak tenang kalau cucuku belum ketemu," ucap Nehotija. Lalu dengan terpaksa Bu Siti pun kembali mengingatkan Nehotija bahwa cucunya sudah meninggal. Walaupun Bu Siti tahu dijelaskan seperti apapun Nehotija tidak akan pernah percaya bahwa cucunya sudah meninggal. "Nek, sudahlah Nek. Nenek yang ikhlas. Danang ini sudah pergi, Nek. Danang sudah meninggal. Kalau nenek seperti ini terus, kasihan. Danang pasti tidak tenang di alam sana, Nek." Namun setelah Bu Siti berkata seperti itu, jawaban yang tak pernah terduga tiba-tiba keluar dari mulut Nehotija. "Danang itu belum meninggal, Siti. Kalau Danang sudah meninggal, pasti nenek yang sudah meninggal juga akan bertemu dengan Danang di sana." Bu Siti sempat terdiam mendengar ucapan Nehotija. Sekujur tubuhnya tiba-tiba sangat susah untuk dia gerakan. Karena disitulah Bu Siti baru menyadari bahwa Nehotija yang kini ada di depannya sudah meninggal 2 hari yang lalu. Dan pada akhirnya Bu Siti pun pingsan saat itu juga. Mendengar cerita Bu Siti, aku yang sedang memakan nasi goreng sampai lupa untuk melahapnya. Sebenarnya aku sempat tak percaya dengan semua itu. Tapi dengan apa yang aku alami semalam, benar-benar membuat aku ingin segera pulang dari kampung temanku itu. Dan cerita tidak hanya sampai di situ saja. Saat aku dan Restu melanjutkan melahap nasi goreng, tiba-tiba seorang ibu-ibu seumuran dengan Bu Siti melintas di depan rumah Bu Siti. "Habis dari mana, Cek? Sini mampir dulu," ucap Bu Siti dengan ramah. "Ini Bu, dari rumah Bu Tita. Itu anaknya udah ketemu, tapi udah dalam keadaan meninggal." Lagi-lagi pagi ini aku sudah mendapat cerita yang sangat beradrenalin. Bagaimana tidak? Semalam aku bertemu dengan hantu Nenek Hotija. Dan barusan Bu Siti bercerita tentang dirinya yang diganggu sosok Bu Hotija. Dan kali ini seorang ibu-ibu yang dipanggil oleh Bu Siti kembali bercerita kalau ada anak yang ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Saat itu aku berpikir,
Mungkin itu korban perampokan atau penculikan, atau mungkin juga adalah korban kecelakaan. Namun semua dugaanku itu salah. Innalillahi, kenapa bisa begitu, Cek? Setahu saya, anak Bu Tita ini sehat-sehat aja, Cek, ucap Bu Siti. Loh, emangnya Bu Siti nggak tahu kalau Asep, anaknya Bu Tita, kan hilang 3 hari yang lalu? Kami semua benar-benar serius mendengarkan cerita dari cece-cece itu, yang sampai sekarang aku tidak tahu siapa namanya. Jadi beginilah penuturan menurut ibu-ibu yang dipanggil cece itu oleh Ibu Siti. Bu Tita seorang janda yang mempunyai anak lelaki bernama Asep, yang usianya mungkin hampir sama dengan diriku. Asep ini setiap hari berjualan cilok. Menurut ibunya, Asep selalu pulang pukul 4 sore. Namun hari itu sampai pukul 9 malam. Asep masih belum pulang juga ke rumahnya. Karena cemas, ibunya yaitu Bu Tita mencoba mencari Asep dan bertanya pada beberapa orang yang ia temui. Namun nihil, semua orang tak ada yang mengetahui keberadaan Asep. Karena tak ada hasil, Bu Tita pun pulang dengan keadaan cemas. Sampai malamnya pun ia tidak bisa tertidur. Keesokan harinya, Asep masih belum juga bisa ditemukan. Dan belum ada kabar tentang keberadaan Asep. Beberapa orang tetangga membantu Bu Tita mencari keberadaan Asep. Namun tetap saja dari pagi sampai malam, pencarian itu tak membuahkan hasil sama sekali. Bu Tita pun mulai merasa stres dan tak henti-hentinya menangis. Hingga malam itu, Bu Tita ditemani oleh salah satu tetangga yang menginap di rumahnya. Menurut tetangga yang menginap di rumahnya, saat itu Bu Tita sedang tidur bersamanya. Namun saat tetangganya terbangun pukul 3 malam, tetangganya melihat Bu Tita sudah tak ada di samping tempat tidurnya. Lalu tetangganya itu keluar kamar untuk mencari keberadaan Bu Tita. Dan tanpa tetangganya sangka, ternyata Bu Tita sedang duduk sambil menangis di depan pintu yang terbuka. Tetangganya itu langsung menghampiri Bu Tita, lalu bertanya apa yang terjadi dengan Bu Tita. Sambil terus menangis, Bu Tita pun langsung menceritakan kepada tetangganya itu kalau saat itu ia terbangun karena mendengar suara ketukan pintu. Mendengar ketukan pintu, Bu Tita segera bergegas keluar kamar lalu membuka pintu rumahnya. Dan ketika Bu Tita membuka pintu rumahnya, alangkah begitu bahagianya Bu Tita ketika ia melihat ternyata yang mengetuk pintu itu adalah Asep, anaknya. Sontak saja Bu Tita pun langsung memeluk Asep. Saat Bu Tita memeluk badan Asep terasa begitu sangat dingin. Bu Tita pun bertanya kepada Asep, kemana saja Asep selama ini dan mengapa ia pulang dalam keadaan tubuh yang sangat dingin. Namun saat itu Asep hanya terus saja menangis, tanpa menjawab pertanyaan dari ibunya. Bu Tita yang keheranan dengan keadaan anaknya yang seperti itu, tiba-tiba mendengar Asep berkata, meminta maaf dan meminta tolong kepada ibunya.
Sambil menangis, Asep terus meminta tolong kepada ibunya. Namun belum sempat Bu Tita bertanya perihal apa yang harus ditolong oleh dirinya. Tiba-tiba tubuh Asep seperti terbawa angin melesat mundur jauh ke belakang dengan cepat. Tak percaya dengan apa yang baru saja dialaminya. Akhirnya Bu Tita pun tersungkur jatuh, lalu menangis di bawah pintu sampai akhirnya ditemukan oleh tetangganya yang menginap itu. Setelah itu, akhirnya Bu Tita kembali ditenangkan oleh tetangganya yang menginap itu. Hingga pukul 4:30 pagi, rumah Bu Tita kembali ada yang mengetuk. Namun kali ini bukan hanya Bu Tita yang mendengar ketukan pintu itu, tetapi tetangga yang menginap di rumahnya ikut mendengar ketukan pintu tersebut. Lalu dengan cepat mereka berdua pun membuka pintu rumah itu. Dan setelah pintu itu dibuka, ternyata itu adalah Pak Karyo, salah satu penduduk di kampung itu juga. Bu Tita pun langsung bertanya ada apa Pak Karyo datang ke rumahnya di pagi buta seperti itu. Dengan gugup dan tergesa-gesa, ternyata kedatangan Pak Karyo bukan tanpa sebab dan alasan. Karena ternyata kedatangan Pak Karyo ke rumah Bu Tita membawa sebuah kabar yang membuat Bu Tita harus pingsan ketika mendengarnya. Bagaimana Bu Tita tidak pingsan? Karena Pak Karyo ternyata memberitahu kalau saat ia akan berangkat ke masjid, ia menemukan Asep ada di rumah almarhum Nek Khotijah dengan keadaan sudah meninggal. Nah, jika itu adalah penuturan dari seorang cece-cece yang dipanggil oleh Bu Siti tadi, kali ini adalah penuturan dari Pak Karyo yang menjelaskan bagaimana ia bisa menemukan Asep yang sudah meninggal di rumah almarhum Nek Khotijah. Sudah sekitar 5 hari, Pak Karyo mengalami sakit, hingga ia yang biasanya melakukan salat subuh di masjid terpaksa harus melakukan salat di dalam rumah. Karena memang ia tidak bisa terbangun sama sekali. Ia pun sempat mendengar berita hilangnya Asep dari anak dan istrinya. Hingga setelah 2 hari hilangnya Asep, Pak Karyo akhirnya mulai membaik dari sakitnya. Karena sudah merasa lebih baik, Pak Karyo pun memutuskan pagi itu untuk melakukan sholat subuh di masjid. Dan kebetulan dari rumah Pak Karyo menuju masjid harus melewati rumah almarhum Nenek Khotijah. Saat melewati rumah Nenek Khotijah, Pak Karyo melihat pintu rumah Nenek Khotijah yang biasanya tertutup rapat, saat itu terlihat terbuka dengan sangat lebar. Entah apa yang saat itu dipikirkan oleh Pak Karyo. Jelas-jelas sudah banyak tersiarnya berita tentang Nek Khotijah yang gentayangan. Bahkan saat Nek Khotijah meninggal dan gentayangan, sudah jarang ada orang yang berani melewati rumah almarhum Nek Khotijah tersebut. Namun tanpa rasa takut, Pak Karyo pun berjalan ke arah rumah Nek Khotijah yang terlihat sangat gelap. Ia bermaksud untuk menutup kembali pintu rumah almarhum Nenek Khotijah. Dan saat sampai di depan pintu rumah Nek Khotijah, Pak Karyo pun langsung menyalakan senter yang sedari tadi ia bawa.
dan saat memegang gagang pintu rumah Nehotija untuk menutupnya. Tanpa sengaja, senter yang dipegang olehnya menyorot ke salah satu kursi di dalam rumah Nehotija. Dan begitu terkejutnya Pak Karyo ketika melihat di atas kursi ada Asep yang tersandar lemas dengan wajah yang begitu pucat. Tanpa ada pemikiran yang aneh-aneh, Pak Karyo pun langsung menghampiri Asep yang ada di atas kursi itu. Pak Karyo pun mencoba memanggilnya sambil menggerak-gerakkan badan Asep. Namun saat Pak Karyo memegang tubuh Asep, Pak Karyo baru tersadar bahwa Asep sudah tidak bernyawa. Melihat kenyataan itu, Pak Karyo begitu terkejut. Namun tanpa pikir panjang, Pak Karyo berniat akan memangku tubuh Asep yang sudah menjadi mayat itu untuk dia bawa ke rumah orang tuanya, yang tidak lain tidak bukan adalah rumah Bu Tita. Namun baru saja akan memikul Asep, Pak Karyo malah hampir dibuat jantungan ketika tiba-tiba ada seorang nenek-nenek yang sudah berdiri di depannya. Dan kalian tahu itu siapa? Itu adalah almarhum Nenek Khotijah. Pak Karyo pun terperangah melihat sosok Nenek Khotijah yang sudah meninggal kini berada tepat di hadapan dirinya. Bahkan dengan santainya, hantu Nenek Khotijah ini berkata, "Yo, mau dibawa kemana cucuku yo?" Entah dari mana datangnya kekuatan itu. Tubuh Pak Karyo yang awalnya susah digerakkan saat melihat sosok hantu Nenek Khotijah, tiba-tiba Pak Karyo bisa berlari dengan begitu cepat, meninggalkan rumah itu bersama dengan Asep di dalamnya. Dan itulah awal cerita bagaimana Pak Karyo datang ke rumah Bu Tita, memberi kabar tentang dirinya yang menemukan Asep di rumah almarhum Nenek Khotijah dalam keadaan sudah meninggal. Kembali padaku, Restu dan Bu Siti yang sedari tadi dengan seriusnya mendengarkan cerita dari tetangga Bu Siti yang dipanggil Cece itu. Jujur saja, aku yang penakut mendengar cerita itu menjadi merasa takut untuk kembali menginap di rumah kawanku itu. Hingga akhirnya aku pun memutuskan pulang pada hari itu juga. Restu pun yang sepertinya ketakutan, awalnya sempat ingin ikut denganku. Namun karena ibunya sendirian berada di rumah, akhirnya Restu memilih menemani ibunya di kampung berhantu itu. Singkat cerita, akhirnya aku pun pulang kembali ke rumah. Setelah pulang ke rumah, aku selalu bertanya tentang sosok hantu Nenek Khotijah. Karena memang walaupun aku takut, tapi aku selalu penasaran dengan hal-hal seperti itu. Dan menurut Restu, setelah 40 hari kematian sosok Nenek Khotijah, hantu Nenek Khotijah tidak pernah muncul lagi dan tidak pernah mengganggu warga di kampung itu kembali.